Oke, sampai sekian ya komsel kita. Sampai jumpa minggu depan. Jangan ada yang telat ya, supaya kita selesainya tepat waktu. Oke, see you. Bye-bye. Selesai akhirnya. Aduh, sis. Pusing Ya. aku sis. Kenapa sis? Dari satu komsel ke komsel yang lain, satu zoom ke zoom yang lain. Aku udah merasakan lelahnya itu. Lelah ya? Aku kan lagi siapin buat rubah untuk besok mau rekaman kan. Terus nanti malam mau komsel lagi. Besok mau latihan untuk pujian Natal. Habis itu mau rekaman khotbah. Habis itu ada komsel lagi kayak never ending gitu loh. Iya, gila. Dengar-dengar kalian lagi ngomongin tentang komsel ya? Iya nih, aku juga baru selesai komsel. Yang tadi itu sehari udah yang kelima loh. 5. Iya, banyak banget. Iya. Gila ya, tahu nggak sejak gereja kita bikin pemuridan, nambah-nambah kerjaan kita aja nggak sih? Bikin capek. Lihat nih, banyak banget daftar komsel dari satu hari ke hari yang lain. Kamu aja sehari udah 5 komsel. Bener. Nambah kerjaan kita aja nggak sih? Iya, nanti Natal lagi. Mau rekaman, siapin khotbah. Aduh, kayak kita nggak ada kerjaan aja ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita saksikan bersama tadi, mungkin itu mewakili suara hati Anda. Mungkin itu juga yang saudara hadapi setiap harinya dalam kehidupan di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja-gereja belakangan ini memang sibuk dengan pemuridan. Ada yang mengadopsi pemuridan di gereja lain, ada yang menciptakan metode pemuridan sendiri, bahkan ada yang menamakan dirinya sebagai gereja pemuridan. Namun apakah benar hanya para pendeta dan guru Injil yang dipanggil untuk memuridkan? Jikalau hanya mereka yang melayani secara full time yang memuridkan jemaat gereja, mungkinkah seluruh jemaat gereja dapat dimuridkan? Jawabannya sudah pasti tidak. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh gereja? Berbicara tentang pemuridan, kita sudah pasti tidak asing bukan dengan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kita tahu itu adalah amanat agung Yesus, perintah yang Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya untuk pergi dan menghasilkan murid, untuk mengajar, untuk membaptis, dan Yesus berjanji bahwa akan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya sampai kepada akhir zaman. Jikalau perintah ini diberikan kepada seluruh orang percaya, kalau begitu, bukankah pemuridan adalah tugas bukan hanya mereka yang melayani secara full time di gereja, tetapi juga seluruh jemaat gereja? Untuk langkah yang pertama, para hamba Tuhan dapat memilih beberapa jemaat awam untuk dimuridkan terlebih dahulu. Mereka yang mungkin sudah dewasa secara rohani, yang lebih akuntabel, yang dapat dipercaya, dan juga yang punya hati untuk didedikasikan bagi tugas pelayanan ini, mereka dapat dipilih untuk menjadi pemurid kaum awam. Mereka ini dapat diberikan bimbingan dan juga pelatihan. Mereka dapat diajarkan beberapa teologi dasar, pengetahuan Alkitab yang dapat digunakan untuk memuridkan jemaat yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana para hamba Tuhan meneladani Yesus Kristus sebagai sang guru di dalam proses pemuridan, demikian pula para jemaat awam yang menjadi pemurid-pemurid ini, mereka juga perlu diajarkan bagaimana meneladani Kristus sebagai Tuhan dan sang teladan di dalam proses pemuridan ini. Para pemurid kaum awam belajar dari Yesus bagaimana Yesus memuridkan murid-muridnya. Demikian pula para pemurid kaum awam ini dapat memuridkan saudara-saudara seiman lainnya. Bapak Ibu Saudara, kemudian jemaat gereja dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Satu kelompok terdiri dari sekitar 4-10 orang. Para pakar pemuridan mengatakan bahwa pemuridan jemaat gereja melalui kelompok kecil itu adalah cara yang terbaik. Karena melalui kelompok kecil, jemaat dapat dijangkau dengan cara yang lebih intensional dan dengan lebih bermakna. Kita dapat mencontoh proses pemuridan Yesus ketika dia memilih 12 orang untuk dimuridkan secara khusus sebelum mereka menjadi pemurid-pemurid bagi orang lain. Melalui kelompok kecil ini, para pemurid kaum awam diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam amanat agung Yesus. Para pemurid kaum awam bersama dengan hamba Tuhan, semuanya sebagai satu bagian daripada gereja, anggota tubuh Kristus, bekerja sama untuk mewujudkan misi Allah bagi dunia ini. Lagi pula, bukankah setiap orang di gereja
setiap orang percaya juga dikaruniai oleh Roh Kudus karunia spiritual. Karunia mengajar, karunia memimpin, mungkin itu adalah karunia yang bisa dipakai untuk memuridkan jemaat gereja di dalam kelompok kecil. Jikalau demikian, gereja dapat memberikan kesempatan bagi pemurid kaum awam untuk bisa memanfaatkan karunia rohani yang mereka miliki di dalam memimpin kelompok kecil, di dalam memimpin dan membimbing saudara-saudara seiman untuk bersama-sama mengalami transformasi kehidupan di dalam Kristus. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya, jikalau jemaat awam memuridkan, apa dong kerjanya para hamba Tuhan? Jangan-jangan para hamba Tuhan mau dipecat nantinya. Ya, karena makan gaji buta, udah gak ada kerjaan. Siapa bilang? Ya, Bapak Ibu Saudara, para hamba Tuhan ketika memuridkan para pemurid kaum awam, mereka memiliki tugas sebagai seorang gembala. Para hamba Tuhan mempersiapkan sistem pemuridan yang komprehensif di dalam gereja. Selain itu, para hamba Tuhan juga adalah para komando yang memimpin dan membimbing para pemurid kaum awam ini di dalam membangun kelompok kecil mereka melalui 4 elemen, yaitu melalui persekutuan atau fellowship, melalui doa atau prayer, pembelajaran atau study, dan juga melalui misi atau mission. Jadi para pemurid kaum awam ini dibimbing dan dituntun oleh para hamba Tuhan untuk dapat memuridkan jemaat gereja lainnya. Dikala para pemurid kaum awam membangun dinamika kelompoknya yang belajar dan menghidupi firman Tuhan, mereka membutuhkan panduan secara teologis dari para hamba Tuhan. Selain itu, ketika para pemurid kaum awam memerlukan rekan pendoa yang bisa terus mendukung mereka di dalam doa, mereka pun butuh orang-orang yang bisa berdoa bagi mereka. Siapakah orang-orang yang akan berdoa bagi para pemurid kaum awam ini? Siapa lagi kalau bukan para hamba Tuhan? Ketika para pemurid kaum awam ini perlu memberikan teladan kepada anggota kelompoknya, bagaimana mereka dapat meneladani Kristus. Siapa yang akan menjadi teladan dari para pemurid kaum awam ini untuk bisa meneladani Kristus? Itulah tugas para hamba Tuhan, menjadi teladan bagi pemurid kaum awam untuk menjadikan teladan yang dapat diikuti oleh mereka sebelum para pemurid kaum awam ini dapat menunjukkan gaya hidup orang Kristen kepada anggota kelompoknya. Ketika para pemurid kaum awam ini perlu untuk menemani saudaranya yang sedang lemah iman, sedang bergumul, siapakah yang akan menjadi pendamping yang akan berjalan bersama pemurid kaum awam ini? Itulah para pendeta dan guru Injil yang menjadi pembina dari kelompok-kelompok kecil. Ketika para pemurid kaum awam ini sedang mempersiapkan anggota kelompoknya untuk menjadi pemurid-pemurid lainnya di dalam menjalankan amanat agung, siapakah yang akan mempersiapkan kelas yang dapat melatih para pemurid-pemurid baru ini? Bukankah para hamba Tuhan dapat menjadi mentor dan menyediakan wadah pelatihan dan pembinaan untuk memperlengkapi para pemurid kaum awam yang baru? Hamba Tuhan dan pemurid kaum awam bukanlah dua entitas yang berbeda. Hamba Tuhan dan pemurid kaum awam menjalankan tugas pemuridan yang sudah diamanatkan oleh Yesus untuk dikerjakan secara bersama-sama dan sama-sama bekerja bagi kemuliaan kerajaan Allah di muka bumi ini. Menjalankan amanat agung Kristus untuk memuridkan adalah tugasku, tugasmu, tugas kita bersama sebagai gereja. Kiranya Roh Kudus menolong kita di dalam memuridkan jemaat-jemaat di gereja. Amin.